Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang implementasi Total Quality Management dengan anggota-anggota berikut: Mbak Bella Safitri 190301229, dengan Mbak Cikita Freskilia 190301184, dan saya sendiri Muhammad Farhan Renaldo dengan NIM 190301193. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, latar belakang perlunya perubahan. Yang kedua, persyaratan implementasi TQM. Yang ketiga, peranan manajemen dalam implementasi TQM. Yang keempat, pendekatan implementasi yang harus dihindari. Dan yang terakhir, fase-fase implementasi TQM. Total Quality Management merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. TQM juga merupakan tantangan terhadap teori manajemen tradisional yang sudah mapan. Berikut teorinya. Yang pertama, latar belakang perlunya perubahan. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan ini terjadi berbagai perubahan dalam hampir semua aspek. Perubahan tersebut bersifat makro dan mikro. Kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan sangat tergantung pada kemampuan untuk memberikan respon terhadap perubahan yang bersifat efektif. Umumnya perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai kekuatan yang ada, yaitu kekuatan eksternal dan internal. Latar belakang perlunya perubahan. Yang pertama, kebutuhan akan perubahan dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal, kekuatan pornografi. Yang pertama, usia. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, tingkat keterampilan. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang terakhir, imigrasi. Ada juga kemajuan teknologi. Yang pertama, otomatisasi pemanufakturan. Yang kedua, otomatisasi kantor. Ada juga perubahan pasar. Yang pertama, merger dan akuisisi. Kedua, persaingan. Yang ketiga, domestik dan internasional. Dan yang terakhir, resesi. Ada juga tekanan sosial dan politik. Yang pertama, perang. Yang kedua, nilai-nilai. Dan yang terakhir, kepemimpinan. Di kekuatan internal ada permasalahan atau prospek SDM. Yang pertama, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang kedua, ketidakpuasan kerja. Yang ketiga, absensi dan turnover. Yang keempat, partisipasi dan saran. Perilaku atau keputusan manajerial. Yang pertama, konflik. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, reward. Dan yang terakhir, reorganisasi struktural. Persyaratan implementasi TQM. 1. Komitmen dari manajemen puncak. Komitmen yang dibutuhkan tidak hanya mencakup sumber daya yang diperlukan, tetapi juga waktu. Manajemen puncak minimal harus meluangkan sepertiga waktunya untuk usaha-usaha dalam pelaksanaan TQM. Yang kedua yaitu komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Perusahaan tidak mungkin mengetahui secara pasti apakah X rupiah yang diinvestasikan untuk pelatihan akan menghasilkan Y rupiah dalam laba kinerja. Yang ketiga adalah steering committee pada level puncak. Apapun istilah atas nama yang digunakan, yang pasti harus diketuai oleh orang yang duduk di posisi puncak. Dalam struktur organisasi dan anggotanya terdiri dari bawahan lain, misalnya kelompok ini diketahui oleh presiden direktur dan anggotanya terdiri dari para wakil presiden direktur. Yang keempat yaitu melakukan perencanaan dan publikasi. Steering committee tersebut harus mengembangkan hal-hal berikut, yaitu persyaratan visi perusahaan, sasaran dan tujuan umum, rencana implementasi TQM, program penghargaan dan pengakuan prestasi dengan pendekatan publisitas. Yang kelima yaitu infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Tidak kalah penting dalam implementasi TQM, visi, tujuan,
Program pengakuan dan penghargaan atas prestasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung. Peranan manajemen dalam implementasi TQM merupakan transformasi budaya yang didorong oleh definisi ulang terhadap peran manajemen. Hal ini dikarenakan TQM merupakan paradigma manajerial baru yang mengandung pengertian, cara berpikir, dan bertindak dalam menjalankan bisnis. Pihak manajemen harus mengubah dirinya terlebih dahulu, baik aspek nilai, keyakinan, asumsi, maupun cara mereka dalam menjalankan bisnis. Peran dan tanggung jawab merupakan perilaku atas prestasi kinerja yang diharapkan dari seseorang yang memiliki potensi khusus. Dengan demikian, peran manajemen puncak adalah tanggung jawab perilaku atau prestasi kinerja yang diharapkan karena posisi yang dipegangnya sebagai pemimpin utama suatu organisasi. Selain melaksanakan kepemimpinan yang diharapkan dapat memotivasi dan mengarahkan para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen puncak juga bertanggung jawab dalam mengatasi setiap penolakan terhadap perubahan ke arah manajemen baru. Pemilihan strategi ini didasarkan pada situasi dan jenis penolakan yang akan dihadapi. Yang pertama, pendidikan plus komunikasi digunakan bila informasi yang tersedia sangat kurang dan tidak akurat. Yang kedua, yaitu partisipasi plus keterlibatan. Kondisi yang sesuai untuk strategi ini adalah bila manajemen puncak sebagai inisiator perubahan tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk mendesain perubahan, sementara pihak lain memiliki kemungkinan besar untuk menolak perubahan. Yang ketiga, fasilitasi plus dukungan. Bila orang menolak perubahan dikarenakan masalah-masalah penyesuaian. Yang keempat, negosiasi plus kesepakatan. Bila ada kemungkinan posisi atau kedudukan seseorang atau suatu kelompok terancam dengan adanya perubahan yang direncanakan. Yang kelima, manipulasi plus cooptation. Strategi ini dapat diterapkan bila strategi lainnya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Solusi terhadap masalah penolakan yang relatif cepat dan mudah, namun masalah yang timbul juga besar. Yang keenam, paksaan secara eksplisit plus implisit. Strategi ini sesuai pada kondisi di mana faktor kesepakatan merupakan pertimbangan utama inisiator perubahan yang memiliki kekuatan yang besar. Pendekatan implementasi yang harus dihindari. Dalam implementasi TQM, tidak ada satu perumus kiat atau cara tertentu yang berlaku universal dan dapat menghasilkan kesuksesan dalam segala kondisi dan untuk semua organisasi. Agar implementasi TQM dapat berjalan dengan sukses, perusahaan harus mempelajari semua informasi yang sukses maupun yang gagal di perusahaan lain. Berikut ini ada beberapa pendekatan implementasi TQM yang harus dihindari, yaitu 1. Jangan melatih semua karyawan sekaligus. Yang kedua, jangan tergesa-gesa menerapkan TQM dengan melibatkan terlalu banyak orang dalam suatu tim. Yang ketiga, implementasi TQM tidak boleh delegalisasikan. Yang keempat, jangan memulai implementasi bila manajemen belum benar-benar siap. Fase-fase implementasi TQM. Implementasi TQM bukanlah suatu pendekatan yang sifatnya langsung jadi atau hasilnya diperoleh dalam waktu sekejap. Cortez 1993 PP 179 sampai 182. Pendapatan bahwa ada 5 tahap transformasi yang dilalui oleh suatu perusahaan semenjak pertama memulai TQM hingga sukses sebagai perusahaan yang berkualitas unggul. George A. dan Wymerski 1904 dan menyatakan bahwa ada 6 fase utama dalam implementasi TQM, yaitu 1. Komitmen manajemen senior terhadap perusahaan. Yang kedua, penilaian sistem perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus pada pelanggan. Yang keempat, pelembagaan TQM dalam perencanaan strategi
ketertiban karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Yang kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang keenam, perbaikan atau menyempurnakan sistem. Masing-masing fase terdiri beberapa langkah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah tergantung pada organisasi yang menerapkan. 1. Fase persiapan. Fase ini terdiri atas 10 langkah yang diberi label A sampai C dalam gambar 12-2. Sebelum langkah pertama dapat dimulai, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen yang penuh dari manajemen puncak atas waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, fase perencanaan. Langkah ini dapat memulai berbarengan dengan langkah G atau sesudahnya. Pada langkah ini, steering commit merencanakan implementasi TQM. Dan yang terakhir, fase pelaksanaan. Steering commit memberikan bimbingan kepada sistem setiap tim dan mengaktifkan mereka.